Pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Kali ini kita mencoba untuk pengen tahu nih banyak nih pemirsa tentang KBS. Apa sih itu KBS? Apa saja usaha yang dilakukan oleh KBS? Orang tahunya bahwa KBS itu Krakatau Steel. Nah, untuk lebih jauh mengetahui tentang KBS, saya sudah ditemani oleh Dirut PT Krakatau Bandar Samudra, Bapak Nur Fuad. Selamat siang, Pak Selamat siang, Fuad. Pak Sehat kan? Ridwan. Alhamdulillah sehat, Pak Ridwan. Nah, itu yang penting itu sehat, Siap. Pak. Jadi, ini orang, Pak, pengen banyak tahu. KBS itu sebenarnya core bisnisnya apa, di mana saja. Jadi barangkali Bapak bisa menjelaskan sehingga pemirsa Ocean Week di seluruh Indonesia ini biar tahu. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi KBS ini sebetulnya grup Krakatau Steel. Ya, awalnya memang kita didirikan untuk mensupport kebutuhan handling material Krakatau Steel, terutama untuk produk-produk yang diimpor dari Amerika Latin, ya, kemudian dari luar negeri yang lain, dan kemudian kita juga untuk mengirimkan produk-produknya terutama ke pasar ekspor. Sehingga itulah awal didirikannya KBS. Waktu itu kita sebagai Tersus awalnya, kemudian berkembang menjadi TUKS, dan sejak tahun 2016 kita menjadi BUP konsesi. Nah, Hmm. kami secara resmi berdiri tahun 1996. Kemudian saat ini kapasitas itu 25 juta ton, dengan kira-kira utilisasi setahun kita 20 juta ton. Kemudian tentunya karena kita bagian dari Krakatau Steel dan mensupport industri baja, tugas dan visi utama kita melakukan kegiatan kepelabuhanan dan juga handling terkait dengan produk dan material baja untuk mendukung Krakatau Steel maupun industri-industri baja yang ada di wilayah Cilegon. Nah, selain dari produk baja, kita juga melayani produk yang lain. Seperti saat ini dengan Feed dan Food, ya, yang saat ini kita melayani kebutuhan pakan ternak, kemudian gandum, jagung, kedelai, ya, untuk melayani FKS, Saron Pokpan, Java Confit. Kemudian kita melayani juga untuk energi pembangkit, melakukan blending batu bara, melayani kebutuhan pembangkit PLN batu bara di wilayah Jawa bagian barat. Selain itu tentunya kargo, general kargo, ya, yang ada beberapa, cukup, tidak terlalu banyak, ya, tapi yang paling utama adalah di kebutuhan baja, itu yang kami lakukan. Jadi KBS ini anak usahanya Krakatau Steel, Pak, ya? Jadi kami pada saat ini cucu Krakatau Steel, Oh, cucu. karena di atas kami ada namanya Krakatau Sarana Infrastruktur yang memanage infrastruktur industri, baik itu pelabuhan, air industri seperti Krakatau Reta Industri, maupun kebutuhan untuk jasa layanan listrik, ya, seperti yang dilakukan oleh Krakatau Chandra Energy saat ini. Jadi yang saya dengar itu, Pak, selain core bisnisnya di kepelabuhan, itu juga ada menangani pandu tunda, Pak. Di mana aja itu, Pak? Jadi Pandu Tunda saat ini kita melayani selain di Cigading tentunya, kita di Marunda, kemudian di Jepara, Palembang, kemudian Balikpapan, ya, dan kita ada juga melayani di Badas yang terbaru, Nusa Tenggara Barat. Jadi bisnis andalannya apa? Mungkin Bapak bisa sebutkan. Ya tentunya kita kan bagian dari Krakatau Steel, ya. Tentunya kita melakukan handling kargo-kargo yang berkaitan dengan baja, terutama raw material yang berupa curah kering untuk mendukung Krakatau Steel dan grup seperti Krakatau Posko, ya. Kemudian produk jadi mereka dikirim ke pasar domestik, baik itu ke Batam, ke Medan, maupun ke Jawa dan bagian timur di Surabaya dan sebagainya. Itu paling utama tentunya. Kan ada ini, Pak, apa, anak usahanya KBS juga yang kereta itu. Jadi kereta api itu untuk angkutan apa, dari mana ke mana itu?
Jadi memang kereta api ini menghandle produk baja dari Krakatau Steel tujuan ke Surabaya dan ke Semarang. Ya, ini melayani pelayanan kira-kira 2 hari sekali, ya. Sebulan kira-kira kurang lebih 10.000 ton untuk pasar di Surabaya dan di Semarang. Untuk konsumen baja terutama di hot roll coil maupun cold roll coil serta plate, ya. Jadi ke depan ini apa yang mau dilakukan oleh Krakatau Bandar Samudra? Tentunya karena kita bagian dari supply chain industri baja, ya kita mensupport program Danantara yang diamanahkan kepada Krakatau Steel, yaitu hilirisasi. Seperti kita ketahui, pemerintah memberikan mandat kepada Krakatau Steel untuk melakukan hilirisasi baja atau nikel sampai 3 juta ton. Artinya diperlukan material 3 kali lipat, 10 juta ton yang harus kita handle. Kita lagi carikan lokasi, apakah itu nanti di Cigading dan sekitarnya atau di tempat lain yang secara ekonomis itu layak dilakukan. Dan pemerintah sangat mensupport ya kira-kira. Kami sangat mensupport ya. Kami saat ini punya hubungan yang sangat baik dengan Kementerian Perhubungan, misalkan begitu ya. Kemudian Kementerian PUPR, Kementerian Menko Infrastruktur, ya, dan kementerian terkait lainnya, termasuk Kementerian Perindustrian, sangat mensupport bisnis kami ya, sehingga rasa-rasanya support mereka sangat besar untuk keberlangsungan industri kami. Pak, selama Bapak di KPSD, ada nggak sih kesulitan-kesulitan? Kesulitan selalu ada ya. Alhamdulillah selama ini ya dengan kita pendekatan yang sangat baik kita dengan stakeholder, dengan regulator, kemudian dengan shareholder sendiri itu bisa kita sesuaikan dengan baik untuk isu-isu yang ada yang Nah muncul. ini yang terakhir Pak, jadi harapan Bapak untuk KPS ke depan ini Ya tentunya support dari regulator ini tetap kita harapkan supaya kita tetap bisa bertahan menjalankan fungsi dan peran kita, utama mensupport kebutuhan dari pengembangan industri baja, terutama di industri hilir ini. Kemudian kepastian regulasi sehingga ada kejelasan dan ada transparansi di situ, kita bisa melakukan bisnis dengan baik. Kemudian dukungan pemerintah yang baik seperti saat ini dengan gejolak di Timur Tengah ini supaya tarif BBM dan sebagainya ini tetap affordable, tetap terjamin, terjangkau untuk supaya kita bisa melayani konsumen kami dengan baik tanpa menimbulkan gejolak di bisnis dan industri. baik. Terima kasih sekali Pak Fuad atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Dirut PT Krakatau Bandar Samudra Nur Fuad. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam tema yang berbeda. Terima kasih Pak Fuad. Selamat siang, Siang. pemirsa semua.